Haji Hastira. Sekarang orang ini melarikan diri. Orang berkuar-kuar dalam TikTok mendakwa sultan di Malaysia keturunan Ba'alawi. Sekarang dia dicari nombor telefon dia pun dia sudah mati kan. Sahabat Abah, hari ini kita akan membahas isu yang tengah hangat di masyarakat terkait pernyataan tegas Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, mengenai klaim sejarah yang melibatkan keturunan Ba'alawi di Malaysia dan dampaknya terhadap Indonesia. Ini adalah topik penting yang harus kita cermati bersama. Belakangan ini, terdapat klaim dari individu-individu yang mengaku sebagai keturunan Ba'alawi yang berusaha mengklaim sejarah serta kedaulatan budaya Malaysia sebagai milik mereka. Hal ini memicu kemarahan Sultan Ibrahim, yang menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak bisa diterima. Beliau menegaskan bahwa Malaysia adalah Malaysia, bukan Indonesia, dan menginstruksikan pihak kepolisian untuk menindak tegas siapapun yang melanggar pernyataan tersebut. Raja Malaysia mengungkapkan keprihatinan atas pengakuan bahwa semua kerajaan di Malaysia adalah keturunan Ba'alawi. Ia memperingatkan bahwa pengakuan tersebut tidak hanya merugikan sejarah Malaysia, tetapi juga mengancam kedaulatan dan kehormatan bangsa. Dalam sebuah pernyataan yang viral, beliau menyerukan kepada aparat untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mengklaim sejarah dan budaya Malaysia tanpa dasar yang jelas. 100 tahun yang akan datang, mereka akan mengklaim Indonesia milik kami. Karena apa? Itu buktinya, kuburan-kuburan keramat. Itu Habib semua. Ini yang hendak dilakukan. Bendera merah putih mereka klaim, lagu kebangsaan mereka klaim. Termasuk kerajaan-kerajaan Nusantara. Kata mereka, semua kesultanan Nusantara ini Ba'alawi semua. Didikan keluarga kami, lihat bagaimana Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, saya punya kakek, keluar masuk penjara. Kenapa bisa keluar masuk penjara? Membakar semangat perjuangan masyarakat Indonesia untuk merebut kemerdekaan, saudara. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus, Soekarno membacakan teks proklamasi, mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Nah kita diaku begitu malah pepelongoan. Halo? Kok kita malah pepelongoan? Saya jadi, ini lagi viral ini, Sultan Malaysia, Raja Malaysia, Sultan Ibrahim, mengatakan begini. Ketika ada Habib di Malaysia mengatakan semua kesultanan Malaysia itu adalah Ba'alawi semua, maka Raja Malaysia Sultan Ibrahim marah. Tangkap yang ngomong kerajaan-kerajaan Malaysia itu keturunan Ba'alawi. Tangkap. Apa kata dia? Ini bukan Indonesia. Palak bapak kau, kata dia. Haji Hastira. Sekarang orang ini melarikan diri. Orang berkuar-kuar di dalam TikTok mendakwa sultan di Malaysia keturunan Ba'alawi. Sekarang dia dicari nombor telefon dia pun dia sudah mati kan. Selepas polis hubungi dia sebab benda ini melibatkan kedaulatan para sultan. Yang senang-senang para habib, para pengikut dia kata, oh ini sultan di Malaysia di keturunan Ba'alawi. Kepala bapak kau, sekarang polis buka kes kenapa lari? lari. Nombor telefon dia cuba tuan kontak nombor dia tak boleh dihubungi dah, langsung tak boleh dihubungi. Ini bukan Indonesia. Kau boleh di Indonesia kau boleh cakap apa suka kau tiap tanpa tindakan. Di Malaysia ingat kerajaan di sini di Bu,
bisa dilihat di YouTube. Sultan Ibrahim mengatakan, ini Malaysia bukan Indonesia. Kau pacak saja ngaku-ngaku, tapi kalian mengaku kerajaan di Nusantara ini keturunan Ba'alwi, palak bapak kau. Jemogan pacak, palak bapak kau. Kalau orang Jawa apa sih, Bu? Kalau orang Jawa itu agak lembut, endasmu. Agak lembut, endasmu, cangkemmu. Agak lembut, tapi kalau jemugan, Bu, palak bapak kau. Sama, karena organ itu Sumatera sama dengan Melayu Malaysia. Nah, saya ingin tegaskan ini, Sultan Ibrahim sudah nyindir Indonesia. Apa kata Sultan Ibrahim? Malaysia bukan Indonesia. Di Indonesia kalian boleh ngaku-ngaku, di Indonesia kalian boleh mengklaim, tapi awas di Malaysia. Maka Sultan Ibrahim memerintahkan polisi di Raja Malaysia untuk menangkap orang yang sudah mengklaim sejarah kerajaan Malaysia tersebut. Tepuk tangan dulu. Biar pemerintah juga dengar, Pak. Jangan sampai ada orang main klaim begitu. Ada maksud ini, Bapak Ibu. Seakan-akan gak ada harganya lagi perjuangan rakyat pribumi ini. Perlu kita sadari bahwa masalah ini bukan hanya sekedar klaim sejarah. Ketika individu-individu dari luar mencoba merebut identitas dan warisan budaya kita, maka hal itu berpotensi merusak akar sejarah kita. Sebagai bangsa, kita harus melindungi warisan budaya dan sejarah yang menjadi identitas kita. Jika kita membiarkan orang lain mengklaim hak atas sejarah kita berisiko kehilangan jati diri. Banyak tokoh nasional yang merasa resah dengan fenomena ini. Salah satunya adalah Profesor Mahfud MD, yang mengingatkan bahwa klaim-klaim ini perlu ditanggapi dengan serius. Irma Suryani dari Partai Nasdem juga menunjukkan keprihatinan yang sama. Mereka berpendapat bahwa jika tidak ada tindakan tegas dari pemerintah, situasi ini akan semakin memburuk dan mengganggu stabilitas masyarakat. Tetapi yang saya kemudian tersinggung dari itu ketika peran ulama-ulama Indonesia dan para pejuang Indonesia itu diremehkan. Misalnya, cerita bahwa proklamasi kemerdekaan Mei 17 Agustus itu karena bisikan Habib tertentu kepada Bung Karno itu kan tidak pernah ada dalam cerita itu. Semua yang menulis selama ini, Bung Karno pulang dari Dalat, dijanjikan kemerdekaan, lalu terjadi sini tarik-menarik antara pejuang. Yang satu ingin merdeka secepatnya, yang satu menunda sesuai dengan persetujuan Jepang. Sampai Bung Karno diculik. Tanggal 16 itu diculik, nggak ketemu Habib. Diculik oleh pemuda itu, nggak ketemu Habib siapa, diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Pokoknya merdeka sekarang, kata Bung Karno ntar dulu, gitu. Akhirnya sesudah itu malamnya rapat di rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda itu adalah Dandim lah, Dandim Kota Batavia, tapi angkatan laut kan, karena di Batavia, Dandim Batavia kalau itu. Laksamana Maeda itu yang minta Bung Karno, Bung, kalau Anda mau rapat untuk merumuskan proklamasi besok pagi, di rumah saya aja, aman, saya yang jaga. Bukan Habib, nggak ada Habib. Cerita Habib ini nggak pernah ada. Kita harus bersatu dalam melindungi sejarah dan identitas bangsa. Tidak hanya sebagai tanggung jawab individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab kolektif kita sebagai masyarakat Indonesia. Mari kita semua bersuara, menyebarkan informasi yang benar, dan menjaga warisan budaya yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita. Sebagai penutup, mari kita sampaikan harapan agar pemerintah lebih tegas dalam menyikapi klaim-klaim yang mengancam kedaulatan kita. Kita juga perlu mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh MUI dan lembaga-lembaga lain untuk menjaga kebenaran sejarah dan ajaran agama. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyaksikan.